Kak Roman, Kak Onci, Enda dan juga pastinya Pasya. Silakan teman-teman. Sambil Ungu, ini udah banyak pertanyaan yang masuk, ntar akan ada sesinya sendiri teman-teman. Cuman kurang lebih pertanyaan seputar tadi sebelum Ungu datang ke sini adalah waktu itu juga kita kepotong pandemi, terus sekarang kan bikin sekarang kan single by single karena ada eksklusif, makanya kita kemarin sempat ngeluarin 3 single sebelum Dasar Hati itu ada dirampungkan di album ini ya, di apa maksudnya digabungin di album ini. Bismillah Cinta. Iya, mungkin itu kenapa baru rilis sekarang, mungkin lebih detailnya Maki juga bisa menjelaskan. Silakan Mas Maki. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk datang hari ini. Kenapa kita baru rilis sekarang? Seperti tadi Anda bilang tadi, mungkin pertimbangannya waktu itu ada pandemi. Sebenarnya kalau albumnya sendiri sih sebenarnya materinya udah kelar dari Februari 2021 ya. Waktu itu kita udah emang begitu Pasya udah bisa aktif lagi sehari-hari di Ungu, kita langsung bikin album sebagai langkah pertama kembalinya kita secara aktif menggeluti Ungu waktu itu. Tapi sebenarnya rencananya mau langsung dirilis ya. Iya benar. Cuman karena kondisi pada waktu itu dan pertimbangan bahwa sekarang konsumsi musik caranya udah agak beda ya. Kan kayak Anda bilang, akhirnya kita ngambil langkah untuk merilis single by single yang dikompilasi di dalam yang namanya bulan ini. Siap. Lalu teman-teman, kenapa album yang ini judulnya self-titled? Biasanya kan self-titled tuh album-album awal ya. Nah, kenapa baru udah senior gitu, udah sepuh baru self-titled? Silakan teman-teman. Kenapa Mak? Self-titled. Karena mungkin kita nggak pernah punya album yang self-titled dari awal ya. Agak bingung nih, kita nih paling susah nih berlima nyari judul lagu. Oh gitu. Iya benar tuh, bingung judul album. Iya, akhirnya karena sepanjang sejarah ini udah ke-13 ya. 13. Ini album kita yang ke-13, semua album kita yang lain tuh punya judulnya sendiri-sendiri. Mungkin kepikiran, album yang judulnya Ungu malah nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya kita tentukan untuk yang album ini sebagai kulminasi dari semua pengalaman kita bermusik, makanya kita kasih self-titled aja gitu. Siap. Ungu ya. Lalu kita lagi bahas single yang terbaru nih, Dasar Hati. Menurut teman-teman media pun setuju lagu ini nostalgic gitu, mengingatkan sama masa-masa demi waktu, masa-masa Ungu lagi tinggi sekali. Sekarang sih masih tinggi, tapi masa-masa itu kan tinggi sekali. Apakah emang sengaja musiknya mengarah ke sana? Jadi gimana Be? Ini single yang kita keluarkan salah satunya cukup spesial karena yang nyanyi bertiga biasanya cuma Pasya sendiri. Betul. Di lagu Dasar Hati ini kita nyanyi bertiga dan itu buat kita menjadi nilai lebih dan kurang lebih pas lah untuk dijadikan single ke sebenarnya single dari judul-judul lagu yang ada di album ini udah merupakan single yang keempat kalau nggak salah. Iya benar. Bener ya, keempat. Ini single keempat. Dasar Hati. Sebelumnya tuh ada Bismillah Cinta. Terus ada Andai Ku Tahu La Ilaha Illallah, dengan Nafasmu juga ada, Para Pencari Mimpi. Sama Mengharapkanmu udah ada. Ini kelima, sorry. Oh iya, kelima nih. Justru ini kelima. Setelah Kau Pergi juga tuh ya. Oh setelah aku pergi, jadi keenam. Oh iya. Udah banyak. Jadi lupa ya. Ya mungkin berdasarkan voting juga, polling juga, dan akhirnya ketemulah Dasar Hati sebagai single ke sekian itu. Baik nih teman-teman media, sekarang kita akan scouting dari Trinity Optima Production. Kulitnya tanning ya. Oh, Gawat dia ini. Pak Dwi, setelah sekian lama bekerja sama dengan Ungu, bagaimana nih musikalitas Ungu di album yang terbaru ini dibanding yang dulu-dulu? Ya, sore semuanya, thank you udah datang. Dari kita sih sebenarnya selalu happy ya kalau kerja sama Ungu ya. Jadi dari album ke album juga secara creativity juga challenging juga, selalu pengen mencari hal-hal yang baru. Jadi kalau diperhatiin di album ini kolaborasinya juga unik-unik gitu loh. Ada Pak Haji juga,
terus juga ada Lesti. Jadi emang cross genre buat Ungu tuh sering terjadi, dan kadang-kadang super challenging juga sih dari manajemen juga. Wah, kalau konekin dari genre ini ke ini, dari genre ke genre ini caranya gimana gitu. Tapi kayaknya sih di Trinity cuma Ungu doang yang bisa ya, yang bikin menggabungkan kreativitas gitu. Jadi sangat dewasa dan sangat matang lah. Luar biasa. Lalu para personil Ungu, Pak Kayaknya sih Ungu tuh salah satu band terlama di Trinity ya, udah hampir 20 tahun, jadi pasti udah kayak family lah. Jadi kita waktu discuss ada masalah atau nggak ada masalah pun juga selalu very family way. Terus emang bisa dibilang Ungu ini formasinya yang belum pernah berubah ya dari awal sampai sekarang, jadi masih visinya masih sama, passionnya juga masih sama, dan masih ingin berkembang terus rame-rame gitu. Walaupun personilnya, karakternya beda-beda, tapi visinya sih sama semua gitu. kompak ya Pak Dwi ya. Kompak banget, karena udah proven dari kompaknya bandnya juga gitu. Iya, iya, siap. Nah teman-teman, sekarang saat yang udah kita tunggu-tunggu, teman-teman. Selamat siang, terima kasih. Nama saya tanyakan simpel sih. Apa sih yang menjadi pembentukan? Dulu pernah ngomong di beberapa press con di beberapa momen sebelumnya bahwa Ungu sudah sampai di titik di mana kita sudah mampu menjemput inspirasi, tidak lagi menunggu inspirasi, tidak lagi menciptakan inspirasi. Dasar hati lagu yang menyampaikan pesan cukup dalam ya. Saya kira ini cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya para ABG-ABG, ya, para jombloers yang masih menantikan cinta yang tulus tanpa pamrih dan lain sebagainya gitu. Memang kadang sakit ya kalau misalnya kemudian di saat kita mencintai seseorang, menyukai seseorang, ya menyayangi seseorang dengan seluruh energi, perasaan, kekuatan, capital dan lain sebagainya, tapi ternyata setelah semuanya itu kita gulirkan, namun ternyata responnya bukanlah seperti yang kita harapkan ya. Dalam artian kita suka banget, ternyata dianya biasa-biasa aja. Nah ini yang saya kira cukup banyak terjadi. Nah kalau tadi dikatakan maksud daripada lagu ini atau pesan daripada lagu ini kurang lebih nuansanya sama dengan Demi Waktu ya karena memang yang main juga Ungu gitu kan. Dan kita juga jujur tidak berniat untuk kembali lagi ke masa itu sih sebenarnya gitu ya. Cuma memang kalau bahasanya Enda ya ternyata memang Ungu di situ gitu loh. Apa circle of Ungu kali ya. Ya gitu. Jadi kembali lagi siklus ya mungkin gitu. Tapi yang perlu menjadi catatan hari ini sebenarnya ya, yang perlu diketahui oleh teman-teman wartawan, namanya masih wartawan kan, nggak berubah kan? Jurnalis. Oh jurnalis. Tidak mudah untuk meyakinkan Trinity ya, untuk mengeluarkan album ya di tengah situasi kondisi ya era industrialisasi musik Indonesia yang sekarang majority di digital platform. Terus kita maksa untuk bikin album gitu ya, meskipun alhamdulillah akhirnya Pak Dwi oke juga, sepakat juga gitu kan, setelah kami berjuang keras gitu kan. Tapi kami berusaha untuk meyakinkan bahwa saya kira semuanya bisa lah ya. Industri ini kan mau dibawa dengan gaya tradisional bisa, dengan gaya konven bisa ya kan, dengan gaya baru juga pun nanti bisa, selama kita yakin gitu. Pada akhirnya kan ruangnya ada gitu. Jadi itu, jadi di tengah-tengah industri yang hari ini kemudian mati dalam tanda petik ya secara physical album, Ungu hadir dengan itu gitu. Nah untuk memberikan keyakinan kepada pendengar musik Indonesia, khususnya para clickers, bahwa industri musik Indonesia ke depan masih ada harapan. Nah, masih bisa kita nikmatin, masih bisa kita jalani, dan Ungu komitmen ya bahwa sampai kapanpun Ungu akan terus bermusik, apapun hal-hal lain yang ada menjadi pendamping kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Contoh tadi mbaknya nanya politiknya, saya kira politik ini bagian part of life ya. Sama kayak musik juga, musik ini part way of life malah kalau saya. Musik ini sudah tujuan hidup sebenarnya gitu.
Kalau politik itu part of life gitu kan. Jadi karena bermusik itu tidak ada pilkadanya, tidak ada pileknya. Kapan aja bisa bermusik. Kalau politik ini kan begitu lo nggak menang ya, yo nggak jadi gitu aja. Jadi saya kira gitu, Mbak ya. Matur nuwun ge. Iya. Ada Tapi lagi? tadi ada foto saya di situ kan, bukan hanya Iya, ternyata ada. Cuman emang lebih ngefans ke Enda kali gue, kayaknya gue. Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? manajemen, lalu mengapa memilih artis? Terima kasih. Nah, ini bagus nih. Kasih dulu mic-nya. Pertanyaan pertama adalah tolong sebutkan Efek rumah kaca ya kalau ini. efek rumah kaca malah lebih tua dari kita malah. Kalau itu ya. Iya. Jason Rotti kan Jadi kita nggak bisa menghindar dari itu ya. Sama dulu halnya, ya bayangin aja kalau hari ini Ungu dianggap senior, bayangin apa kabar Slang, apa kabar Gigi, Dewa dan lain sebagainya gitu, ya kan? Nah, jadi yang menjadi PR kita hari ini adalah apakah kualitas industri kita hari ini jangan melebihi, mampu menyamai di era 2000 itu apa enggak gitu. Itu dulu yang pertama. Dari sisi karya gitu kan, dari sisi industrialisasi yang berjalan gitu. Karena saya tidak melihat ada yang pasti, saya juga termasuk pendengar mereka, ya kan, karyanya bagus. Nah, tinggal kita doain sustainability-nya gitu loh, berkelanjutan nggak? Karena kita juga pengennya band hari ini jangan hanya 1 single, 2 single hilang. Kita pengennya bisa minimal seperti Ungu lah. Kalau Dewa udah kebanyakan, udah Ungu kan minimal 13 album. Itu di luar album kompilasi dan lain-lain. Jadi saya kira yang membedakan Ungu dengan band terpaan kondisi pandemi pun Ungu masih mau berkarya gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama ke depan, termasuk teman-teman media musik. Ini menjadi PR kita ke depan. Apakah kita mau memastikan bahwa industri ini akan terus berjalan, atau kita akan buat industri ini seolah-olah mati suri gitu. Nah, ya kan? Youtuber tradisional juga masih ada kan begitu. Kita juga nggak cetak terlalu banyak kan, Bi? Cuma 2 juta lah ini, cuma 2 juta sini kita. 2 juta itu banyak. Hah? 2 juta itu banyak. Oh, banyak. Ya tapi kan pendengar lu 3 juta lebih ya. Oh iya. Yang tradisional gitu loh. Jadi 2 juta itu udah kita kurang-kurangin sebenarnya. Jadi ya kita berharap ini menjadi alat apa ya, penghibur lah, alat penghibur, pencapaian pencapaian, pembuktian bahwa ini loh Ungu tuh masih stay untuk kalian gitu ya Mas Magi ya. Lalu ini yang pemilihan artis Featuring Rhoma Irama milih kita. Wah. Oh iya benar. Loh, karena Itu kita betul, tidak ya. dalam posisi memilih. Rhoma Irama itu dia punya posisi memilih gitu loh. Kalau kita milih Rhoma belum tentu bilang iya. Tapi kalau Haji Rhoma milih kita, alhamdulillah. Ide dari kita. Ada Roma yang mau aja. Apa? Roma yang mau aja. Itu Roman. Jadi kita punya ide, kita bahas dengan teman-teman label, Mas Rudi, Mas Dwi, semuanya. Ini kira-kira kalau kita kolaborasi lagu religi kita record kembali dengan sebutlah dengan tokoh musik yang hebat lah, yang besar lah. Ya kita sih waktu itu nyebutnya Bang Haji Rhoma ya. Idenya begitu. Nah, maka dengan segala kekuatan kita kumpulkan, kita datang ke rumah beliau, memberanikan diri menawarkan itu, gitu. Dan ternyata alhamdulillah Bang Haji Rhoma milih kita. Oke, saya mau dengan kalian. Karena kalau dia bilang enggak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Itu ya kalau Bang Haji Rhoma. Kalau yang Selvi Rara, gimana sih yang Selvi Rara? Lalu yang ke buat Mas Dwi, ini kan Ungu packagingnya sudah bagus. Rencana ke depan Kemana-mana ya, mungkin banyak orang yang menilai titik baliknya Ungu tuh di waktu Pasha selesai jadi wakil wali kota ya. Sebenarnya waktu pun dia masih menjabat, kita masih tetap aktif. Pernah di awal-awal karirnya Pasha, kita nggak mau ganggu karirnya dulu, kita mencoba berempat. Cuma ternyata begitu karirnya Pasha udah mulai stabil, dia masih bisa meluangkan waktu untuk berkarya dengan Ungu. Kalau mungkin teman-teman perhatiin, sepanjang jalan itu juga kita masih harus selalu ada single, selalu ada show.
yang tidak mengganggu. Karena apapun ceritanya tugasnya Pak Syeta itu tugas serius ya, tugas mengemban mengelola daerah yang tidak sederhana. Jadi kita juga sebagai teman-teman di Ungu bangga dengan posisinya dia, dan kita mau dia cemerlang di situ tanpa mengapa. Dan Ungunya memang tidak pernah kemana. Kita nggak perlu ke notaris, kita nggak perlu kemana-mana untuk menyatakan kesolidan kita, kebersamaan kita, karena itu sudah ada jauh sebelum itu, dan insya Allah akan ada jauh setelah ini gitu. Kalau ke depannya kita mau ngapain, ya salah satunya dari Ungu yang gua rasa evolusinya Ungu juga, kita sekarang mampu mengakomodir aspirasi individual dari masing-masing kita. Bahwa Onci mau berkarya dengan solonya dia, Roman mau jadi produser penyanyi baru, Enda pun gua pengen touring dan segala macam. Ungu sekarang bisa menyisakan waktu dan tempat untuk masing-masing kita untuk mengejar aspirasi pribadi tanpa mengorbankan Ungunya tentunya kan. Ya contoh kasus misalnya hari ini gua lagi in the middle of acara gua yang touring itu, gue pulang dulu untuk Ungu, besok gue lanjutin lagi. Begitu gue dengan yang lain nanti akan begitu juga. Karena keberlanjutannya Ungu tuh dibantu oleh banyak pihak, bukan sama kita, sama manajemen kita, sama Trinity, sama kru kita, sama teman-teman media juga. Alhamdulillah ekosistemnya Ungu udah cukup mapan lah istilahnya, udah cukup dewasa lah ya untuk bisa itu gitu. Kalau cita-cita sederhananya kita ke depan sih ya eksistensinya tidak selesai sampai kapanpun, sampai mungkin kalau gue mungkin udah keberatan ngangkat bass kali, gue nggak tahu deh. Nggak tahu kalau Roman udah keberatan ngangkat stick kali, gue nggak tahu. Terhati bisa ditonton di YouTube akun Trinity Optima Production. Untuk teman-teman media yang ingin melihat penampilannya Ungu, bisa menonton di Anjungan Sarina sebentar lagi. Setelah ibadah sholat maghrib akan dimulai ya. Di Likers juga silakan menyaksikan penampilan Ungu.